Ini ada profesor sosiologi dari University of Utah. Dia bilang katanya usia orang saat menikah itu nyaris berbanding lurus dengan tingkat perceraian. Ya, kalau dia menikahnya semakin muda, semakin tinggi resiko perceraiannya. Berarti kalau misalnya kamu nikahnya muda, kamu lebih mungkin akan bercerai dibanding sama teman kamu yang menikahnya nanti ditunda gitu. Menurut penelitian paling the best married itu adalah usia 28 sampai 32 tahun, di antara itu. Ya mungkin umur 30 boleh, umur 29 boleh, umur 31 boleh, umur 32 juga boleh. Menurut mereka nih para peneliti ini adalah yang terbaik karena sudah cukup pengalaman, karena juga sudah cukup dewasa dan udah ngerti juga dan udah punya uang yang kira-kira cukup juga gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah 28. Oke, di bawah 28 yang masih mungkin belum cukup berpengalaman gitu. Kenapa nggak boleh menikah di usia muda? Ya karena masih muda, masih labil. Kalau di ilmu psikologinya juga ya masih labil katanya ya, kondisi mental dan prinsip-prinsip kita, prinsip hidup kita masih berubah. Misalnya kamu yang sekarang umur 30, kamu udah kerja lumayan lama, pengalaman kamu udah lumayan oke, terus juga kamu udah berapa kali pacaran, udah ngerti lah istilahnya asam garam percintaan dan asam garam dunia. Coba kamu ingat, sekarang kamu umur 30, coba kamu ingat waktu kamu umur 23 dulu misalnya. Coba 7 tahun yang lalu, betapa bedanya nggak dulu kamu sama sekarang? Beda banget kan? Alay banget nggak sih dulu kamu? Ih najis banget tuh gue dulu, zaman dulu alay. Bener nggak? Kamu dulu masih labil, belum dewasa, emosional mungkin, gampang dibegoin mungkin, terlalu polos atau mungkin terlalu egois ya. Coba kamu pikirin aja. Pasti sekarang kamu jadi lebih baik, kamu lebih dewasa, kamu lebih ngerti, kamu lebih bisa ngontrol emosi, kamu lebih bisa menerima kenyataan, ya, nangkep nggak? Gitu. Jadi ya namanya usia itu nggak ngebohong. Sama pentingnya dengan umur adalah juga pengalaman. Ya. Percuma umurnya 40 tahun tapi nggak punya pengalaman. Kerjaannya main video game kerja, main video game kerja, main video game kerja, main Dota kerja, main Mobile Legends, percuma ya. Yang paling penting adalah pengalaman gitu. Pengalaman apa? Pengalaman segala macam ya. Terutama kalau dalam konteksnya menikah adalah pengalaman relationship, pengalaman pacaran, pengalaman handle orang lain, pengalaman berantem sama pacar, sama pasangan, pengalaman bagaimana caranya menangani konflik, caranya negosiasi sama pacar, bagaimana caranya menenangkan pacar yang lagi ngamuk. Nah, pengalaman itu tuh yang sangat berharga gitu. Ya, dan biasanya ya kalau baru lulus SMA ya belum punya pengalaman gitu. Oke, anggaplah kamu juga sudah pacaran waktu masih SMA, kamu umur 21, 22 mungkin, pacaran waktu SMA dan kuliah. Ya tapi kalian berdua juga masih sama-sama labil. Sama-sama berantemnya, sama-sama egoisnya. Ya. Jadi pengalaman ini penting juga. Penting juga karena kamu belajar banyak dari pengalaman. Dan kenapa usia muda itu nggak baik buat menikah? Karena masih muda artinya masih bokeh ya. Ya of course saya ngomong sekarang di sini generalisir aja, rata-rata lah kita gitu kan. Ya tentu aja pasti ada segelintir orang yang orang tuanya tajir gitu. Jadi ya nggak masalah dia muda atau tua, merit, ada duit dari orang tuanya, betul. Tapi kita ngomong secara general aja di sini, rata-rata ya kita kelas menengah di Indonesia, dan waktu kita masih muda kuliah ya mahasiswa bokeh ya. Udah gitu lulus kuliah baru mulai kerja, gaji juga UMR, bokeh bro. Gaji habis buat bayar kosan, buat makan, buat hura-hura sedikit lah kayak nonton, makan, nongkrong di mall ya kan. Itu udah habis semua, udah ludes ya. Mau nikah lagi, wah, aduh logikanya gimana gitu. Terus mau nikah lagi, gimana mau nikah? Mending kalau misalnya cuma nikah doang ya. Tapi biasanya kalau orang Indonesia nikah itu mau punya anak gitu loh. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma nikah doang terus menunda punya anak gitu, itu mungkin masih oke lah ya, masih oke. Dengan syarat tadi usianya udah cukup ya dan pacarannya nggak buru-buru gitu. Mungkin menikah doang gitu
untuk enjoy bareng-bareng, teman hidup dan segala macem, nggak buru-buru punya anak, masih bisa. Tapi udah nikahnya buru-buru, usianya masih muda, bokek lagi, punya anak lagi. Saya ngebayanginnya aja ngeri. Dan ini ada hubungannya dengan kenapa orang tua kita gitu, orang tua di Indonesia itu minta uang sama anaknya gitu. Minta uang sama anaknya, menuntut dibahagiain sama anaknya gitu. Karena mereka meritnya aja bokek, terus punya anak. Jadi mereka bokek seumur hidupnya gitu. Makanya berharap anaknya yang akan memberi uang sama mereka, membahagiakan mereka. Ya ini salah satu penyebabnya. Jangan sampai kamu juga mengulang kesalahan yang sama. Kamu menikah pas bokek, punya anak lagi, makin bokek, pusing ngurusin uang. Akibatnya kamu membesarkan anak dengan harapan, ntar lu udah gede lu kasih gua duit ya. Waduh, kacau bro. Anak bukan sapi perah yang dibesarkan hanya untuk diperes susunya gitu. Oke, anak bukan mesin ATM gitu yang dibesarkan terus lalu bisa diambil uangnya gitu. Jadi ini adalah salah satu faktor yang membuat siklus setan itu loh. Orang tua yang menuntut anaknya, lalu anaknya juga ntar udah gede punya anak, menuntut anaknya lagi. Ya ini salah satunya dari sini. Jadi kalau kamu nggak pengen itu terjadi, kamu harus stop dari diri kamu sendiri.